Ketemu lagi dengan saya Arya Sinulinga. Kali ini saya mau kasih tahu produk-produk kerennya dari BUMN. Sebelum masuk ke produk kerennya BUMN, ada berita baik nih dari Kementerian BUMN. Beritanya adalah pemerintah melalui Kementerian BUMN mendapatkan bantuan alat kesehatan dari New York. Tahap pertama, Alkes yang didatangkan berupa ventilator beserta aksesorisnya berjumlah sekitar 176 unit, dan untuk bantuan Alkes lainnya masih dalam proses pengiriman dari Amerika. Sementara itu, Yayasan BUMN untuk Indonesia juga menerima dukungan internasional dengan menerima dan menyalurkan 60 unit konsentrator oksigen dari komunitas diaspora Indonesia yang ada di Hong Kong melalui Benevolence Charity Hall dan KJRI Hong Kong. Berita BUMN selanjutnya adalah Menteri BUMN Erick Thohir mengumumkan partisipasinya dalam kampanye global Girls Takeover. Hal ini sejalan dengan tema HUT RI di tahun 2021, yaitu Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Kampanye ini diinisiasi oleh Plan Internasional dan diselenggarakan serentak di 75 negara setiap tahunnya dalam rangka Hari Anak Perempuan Internasional yang jatuh pada tanggal 11 Oktober. Kampanye ini mendorong perubahan paradigma dan stereotip gender yang selama ini menghambat kesempatan bagi perempuan, khususnya kaum muda, untuk berpartisipasi di dunia kerja hingga mencapai posisi tertinggi atau pemimpin. Pokoknya semangat terus ya buat para perempuan dan calon pemimpin bangsa dari kaum perempuan. Nah, sekarang kita masuk kepada produk kerennya BUMN. Produk keren pertama datang dari Pertamina. Kapal MT Sanggau milik PT Pertamina International Shipping atau PT PIS yang memperkuat posisinya di Asia. Nah, jadi PT PIS ini berhasil mengakselerasi peningkatan market share dengan bertambahnya kapal yang disewakan kepada anak usaha Petronas Group milik Malaysia secara time charter melalui kapal MT Sanggau. Kapal ini merupakan kapal berjenis Dirty Petroleum Product. Ukurannya medium range tanker dengan bobot mati sebesar 40.000 lebih MT. Kapal berbendera Indonesia ini telah beberapa kali mendapat kepercayaan untuk disewa oleh international charter. Untuk itu, keberhasilan ini merupakan suatu kebanggaan karena MT Sanggau terbukti mampu berlayar di perairan internasional. Mantap kan? Saya mau masuk berita keren selanjutnya, tapi katanya mata saya melotot. Ini pasti gara-gara masker. Saya buka karena saya sendiri di sini, jadi nggak apa-apa. Oke, ya, berita keren berikutnya dari BUMN datang dari Petrokimia Gresik. Peresmian reaktivasi pabrik Air Separation Plant atau ASP milik Petrokimia Gresik. Pabrik reaktivasi ASP ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan oksigen medis. Diresmikan langsung oleh Pak Menteri, Pak Erick Thohir, bersamaan pada saat kunjungan perjalanan beliau pada tanggal 15 Agustus yang lalu. Pabrik ini memiliki kapasitas produksi sebesar 23 ton oksigen liquid perharinya. Jadi bisa bayangkan tuh, banyak banget. Dengan tingkat puritas oksigen mencapai 99,61%. Kapasitas tangki penampung mencapai 110 ton, serta dilengkapi fasilitas pengisian tabung oksigen dan pengisian truk isotank. Kedepannya, pabrik ASP ini akan bersinergi dengan IHC atau holdingnya rumah sakit BUMN untuk memenuhi kebutuhan oksigen di berbagai rumah sakit. Jadi, walaupun nanti pandemi sudah selesai, oksigen ini akan diproduksi kepada rumah sakit BUMN yang ada. Nah, ini lagi pasti keren banget. Kenapa? Karena ITDC memberikan hadiah kemerdekaan untuk kita semua dengan menyelesaikan pengaspalan main track Mandalika International Street Circuit. Akhirnya, kawan-kawan, penyelesaian sirkuit dengan 17 tikungan ini membuat mimpi kita memiliki sirkuit kelas dunia dapat terwujud nyata. Luar biasa nggak? Dan pada kesempatan ini juga dilaksanakan serah terima pertama pekerjaan pembangunan dari kontraktornya kepada ITDC, di mana PT PP yang merupakan BUMN juga yang melakukan pengaspalan
dan sebelumnya KSO Wika BRL untuk groundwork-nya. Berita keren berikutnya datang dari Telkomsel. Peluncuran IoT Envion dari Telkomsel. Apa sih IoT Envion ini? Ini adalah singkatan dari Internet of Things, Energy Visibility Solution, yang merupakan sebuah solusi berbasis Artificial Intelligence untuk otomasi dan optimasi sistem manajemen energi apabila terjadi kerusakan pada genset atau cadangan baterai. Teknologi ini dapat dimanfaatkan beragam jenis sektor, mulai dari operator telekomunikasi, industrial park, dan manufacturer, power provider, bank, finance, dan masih banyak lagi. Jadi, dengan hadirnya teknologi ini dapat membantu kelancaran dalam mengelola efisiensi dan efektivitas operasional segmen korporasi dan industri. Berita keren berikutnya pasti Anda nggak yakin kan? Ini datang dari Garuda. Garuda meluncurkan fasilitas warehouse terintegrasi. Fasilitas ini merupakan hasil dari kerjasama Garuda dengan Prigi Raja Terpadu yang diresmikan pada 12 Agustus yang lalu. Layanan ini dilengkapi dengan sistem dan fasilitas terbaru serta terintegrasi dengan Smart Conveyor yang terhubung langsung dengan sistem bea cukai sehingga proses pelayanan impor akan lebih cepat daripada sebelumnya. Nah, dengan begitu, proses arus lalu lintas barang tentunya akan lebih lancar, efisien dalam mendistribusikan barang impor, maupun kebutuhan produk e-commerce kalian semua. Kan sering beli-beli di e-commerce kan? Dan ini akan mempercepat barang sampai di tempat Anda. Demikianlah produk BUMN keren. Minggu ini semoga di minggu depan makin banyak produk dan layanan BUMN yang terbaik dan terkeren yang bisa melayani Anda dan seluruh masyarakat Indonesia. Sampai ketemu di BFN berikutnya.